Ini dia pertanyaan kuncinya. Waktu tanah itu hilang, emangnya dia pergi kemana? Lenyap begitu saja? Tentu enggak. Tanah itu, dia melakukan sebuah perjalanan. Dan di setiap perhentiannya, dia malah menciptakan serangkaian masalah baru. Mari kita ikuti perjalanannya, langkah demi langkah. Oke, perhentian pertama kita. Ini soal kerugian yang paling mendasar. Sesuatu yang terjadi persis di bawah kaki kita, tapi sering banget kita nggak menyadarinya. Semacam kerugian yang terjadi diam-diam. Kalau kita lihat tanah ya, apa sih yang kepikiran? Cuma tanah kan? Sesuatu yang kita injak, yang bikin sepatu kotor, udah, gitu aja. Persepsi yang sangat sederhana. Tapi ternyata, salah besar. Karena begini, yang hilang itu bukan sekedar tanah biasa. Bukan. Yang terkikis itu justru bagian yang paling berharga, paling vital, yang kita sebut sebagai topsoil atau lapisan tanah atas. Disinilah semua keajaiban kehidupan itu dimulai. Coba bayangin deh, topsoil ini tuh seperti dapurnya alam. Isinya penuh dengan bahan organik, nutrisi, pokoknya semua bumbu yang dibutuhkan tanaman biar bisa tumbuh subur. Nah, waktu erosi datang, dapur inilah yang pertama kali diberantakin dan dihanyutkan oleh air. Terus, akibatnya apa? Ya jelas, produktivitas lahan anjlok. Tanpa si dapur tadi, tanah jadi nggak punya kekuatan lagi buat menumbuhkan tanaman secara efektif. Lahan pertanian jadi bisa dibilang mandul. Inilah dampak pertama dan paling mendasar dari erosi, ancaman langsung buat kemampuan kita menghasilkan makanan. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Ingat kan pertanyaan kita di awal? Kemana perginya semua tanah itu? Nah, si tanah subur yang hilang tadi sekarang memulai babak baru perjalanannya. Dan tujuan berikutnya, wah ini menciptakan masalah yang benar-benar beda lagi. Prosesnya itu kayak reaksi berantai. Pertama, air hujan menculik partikel-partikel tanah subur tadi, terus dibawa lari ke sungai. Nah, di sungai, partikel-partikel itu akhirnya mengendap di dasar. Proses ini namanya sedimentasi. Lama-kelamaan, endapannya menumpuk dan akibatnya, sungainya jadi makin dangkal. Terus, apa yang terjadi kalau sungai dangkal tapi hujannya deras? Ya sungainya nggak muat lagi, airnya meluap kemana-mana, dan jadilah banjir. Lebih sering dan lebih parah. Oke, dari lahan pertanian kita ke dasar sungai, dan sekarang kita sampai ke dampak yang paling cepat dan paling merusak. Kalau erosi ini terjadi di tempat yang salah, di lokasi yang udah rapuh, akibatnya bisa jadi bencana besar. Bayangin aja sebuah lereng bukit atau pinggiran sungai. Tanahnya itu digerogoti terus-menerus oleh erosi. Sedikit demi sedikit, tapi pasti. Akhirnya apa? Strukturnya jadi lemah, rapuh, nggak stabil. Sampai akhirnya ada di satu titik di mana dia udah nggak kuat lagi menahan bebannya sendiri, apalagi kalau ditambah hujan lebat. Dan saat itulah bencana terjadi. Ancamannya jadi nyata banget. Kita nggak lagi ngomongin soal gagal panen. Ini soal tanah longsor yang bisa menimbun rumah-rumah warga, memutus akses jalan satu-satunya, atau bahkan meruntuhkan jembatan yang jadi penghubung penting. Ini udah bukan lagi masalah pertanian atau banjir musiman. Ini ancaman langsung terhadap nyawa dan kehidupan kita. Jadi, kita sudah mengikuti perjalanan destruktif dari sebutir tanah yang terkikis, mulai dari membuat lahan jadi nggak subur, menyebabkan banjir, sampai memicu tanah longsor. Sekarang, tinggal satu pertanyaan besar. Ini bukan cuma soal, oh sekarang saya tahu masalahnya, tapi lebih ke, terus kita mau berbuat apa? Mengingat semua yang dipertaruhkan, gimana caranya kita mulai melindungi aset kita yang paling berharga ini? Pertanyaan ini kedengarannya mungkin agak dramatis ya, tapi ini bukan cuma film loh. Ini adalah kenyataan yang terjadi di seluruh dunia, lewat sebuah proses senyap yang namanya erosi. Ancamannya itu nyata banget, dan paham soal ini adalah langkah pertama buat melawannya. Jadi, gimana dong cara kita melindungi tanah kita? Ternyata nih, buat melawan erosi, kita itu punya dua senjata utama. Dua strategi inti yang beda banget pendekatannya, tapi sama-sama kuat. Anggap aja ini kayak dua pilar pertahanan kita gitu. Yuk, kita lihat apa aja dua-duanya. Nah, slide ini nih kuncinya. Ini peta jalan kita. Di satu sisi, ada yang namanya metode vegetatif, solusi yang pakai kekuatan alam itu sendiri. Terus, di sisi lain, ada metode mekanik. Ini di mana kita turun tangan langsung dan merekayasa bentuk lahannya. Dua pendekatan yang benar-benar beda. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, kekuatan tanaman. Oke, kita masuk ke pendekatan pertama, perisai hidup. Jadi ini bukan soal bangun tembok ya, tapi soal menumbuhkan pertahanan. Sebuah solusi hijau yang bekerja bareng alam, bukan malah melawannya. Buat ngelindungin tanah, intinya tuh gini, metode vegetatif itu ya pakai kehidupan itu sendiri sebagai tamengnya.
Coba deh bayangin, kanopi pohon itu kan kayak payung raksasa yang mecah air hujan deras sebelum jatuh ke tanah. Atau jaring-jaring akar tanaman yang ngegenggam butiran tanah erat-erat ngejaga biar nggak kebawa air. Keren kan? Dan ini dia contoh-contoh nyatanya. Reboisasi atau menanam kembali hutan. Itu jelas banget ya, kayak bikin perisai raksasa. Terus ada tanaman penutup atau cover crops. Ini unik banget. Petani sengaja menanam sesuatu bukan untuk dipanen, tapi cuma buat jadi selimut hidup bagi tanah. Dan rotasi tanaman, di mana jenis tanamannya diganti-ganti terus, biar tanahnya tetap sehat dan kuat. Oke, tadi kita udah lihat kekuatan alam. Nah, sekarang kita pindah haluan. Kita lihat kekuatan rekayasa manusia. Kalau metode yang pertama tadi soal menumbuhkan, yang kedua ini lebih soal membangun. Ini cara kita membentuk ulang bumi buat melawan kekuatan erosi. Di sini kuncinya adalah fisika. Idenya simpel tapi cerdas banget. Kalau kita nggak bisa ngelawan arus air, ya udah, kita perlambat aja lajunya. Dengan mengubah bentuk dan kemiringan lahan, kita itu kayak bikin rem alami yang bikin air jadi kehilangan tenaganya buat mengikis tanah. Dan beginilah wujudnya di dunia nyata. Teras ring, ini pasti sering lihat kan, yang mengubah lereng curam jadi undakan-undakan kayak tangga raksasa buat matahin laju air. Terus saluran drainase yang dibuat pinter buat ngarahin air ke tempat yang aman. Dan di bagian bawah ada tanggul penahan yang fungsinya kayak benteng terakhir buat nahan tanah biar nggak longsor. Oke, jadi kita udah lihat nih dua pendekatan yang beda banget. Satu pakai kekuatan alam, satu lagi pakai rekayasa manusia. Sekarang, ayo kita satuin lagi semuanya biar kita dapat gambaran besarnya. Nah, ini dia rangkumannya. Jelas banget kan bedanya? Di satu sisi, metode vegetatif. Pakai tanaman sebagai perisai hidup. Contohnya tadi reboisasi, tanaman penutup, dan rotasi tanaman. Di sisi lain, metode mekanik. Membentuk ulang lahan buat ngerem laju air. Contohnya ada terasering, saluran drainase, dan tanggul penahan. Keduanya penting banget, dan seringnya solusi terbaik itu bukan milih salah satu, tapi justru gabungin keduanya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Jadi pilih yang mana? Perisai alam atau rekayasa manusia? Jawabannya bukan pilih salah satu, tapi pakai dua-duanya. Perjuangan buat nyelamatin tanah kita itu soal kombinasi yang cerdas. Kapan kita harus menanam dan kapan kita harus membangun. Karena pada akhirnya, fondasi di bawah kaki kita ini bukan sekedar tanah. Ini adalah fondasi masa depan kita semua. Dan melindunginya adalah tanggung jawab kita bersama. Halo semua, apa kabar? Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang namanya ablasi. Kedengarannya ilmiah banget ya. Tapi ini sebenarnya istilah keren untuk erosi air. Sebuah kekuatan alam yang dahsyat yang sering banget kita lupain, padahal dia ini diam-diam terus ngebentuk dunia di sekitar kita. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya,